Sejarah mencatat bahwa Hakim bin Hizam adalah anak yang lahir dalam Ka'bah yang agung. Ceritanya sebagai berikut. Pada suatu hari, ibunya yang sedang hamil tua masuk ke dalam Ka'bah bersama serombongan orang untuk melihat-lihat isi di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah, perut ibu itu tiba-tiba terasa hendak melahirkan dan tidak sanggup lagi berjalan keluar. Seseorang lantas menghamparkan tikar kulit untuknya, dan lahirlah bayi tersebut di atas tikar. Bayi itu adalah Hakim bin Hizam bin Khuwailid, saudara Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Hakim dibesarkan dalam keluarga bangsawan. Pada masa jahiliyah, dia diangkat menjadi kepala urusan Rifadhah atau lembaga yang menangani orang-orang yang kehabisan bekal selama musim haji. Dia banyak berkorban dengan harta pribadinya sejak masa jahiliyah. Dia telah berkawan akrab dengan Rasulullah sebelum beliau menjadi nabi. Padahal usianya 5 tahun lebih tua daripada nabi. Apalagi ketika Rasulullah mengawini bibi Hakim, yaitu Khadijah binti Khuwailid, hubungan keduanya bertambah erat. Sayangnya, Hakim bin Hizam terlambat masuk Islam. Hal ini tentu saja mengherankan Rasulullah, karena Rasulullah menilai bahwa Hakim bin Hizam adalah orang yang cerdas, namun menutup diri untuk menerima Islam. Semalam sebelum kejadian Fathu Makkah, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, di Mekah terdapat 4 orang yang tidak suka terhadap kemusyrikan dan lebih cenderung kepada Islam. Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Mereka adalah Attab bin Usaid, Zubair bin Mut'im, Hakim bin Hizam, dan Suhail bin Amr. Dengan karunia Allah, mereka akan masuk Islam secara serentak, jawab Nabi Muhammad. Keesokan harinya, pada peristiwa Fathu Makkah, Nabi menyerukan pengumuman. Siapa yang mengaku tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan mengaku bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, dia aman. Siapa yang duduk di Ka'bah lalu meletakkan senjata, dia aman. Siapa yang mengunci pintu rumahnya, dia aman. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang masuk ke dalam rumah Hakim bin Hizam, dia aman. Dengan pengumuman tersebut, rumah Hakim bin Hizam menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang Mekah yang ingin menyerahkan diri kepada Rasulullah. Pada suatu ketika setelah keislamannya, Hakim bin Hizam pergi menunaikan ibadah haji sambil membawa 100 ekor unta yang diberi pakaian kebesaran. Kemudian, unta-unta itu disembelih sebagai kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Pada waktu haji tahun berikutnya, dia wukuf di Arafah bersama 100 orang hamba sahayanya. Pada masing-masing leher hamba sahaya tergantung seuntai kalung perak yang bertuliskan kalimat, bebas karena Allah Azza wa Jalla dari Hakim bin Hizam. Seusai haji, semua budak itu dimerdekakan karena Allah. Pada waktu haji yang ketiga kalinya, Hakim mengorbankan 1000 ekor biri-biri yang kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Demikian, Hakim bin Hizam membayar keterlambatannya memeluk Islam dengan banyak berkorban kepada Allah dan Rasul-Nya.